yang kemarin masuk di Bawaslu RI ya. Kalau ada caleg gagal, saya adalah komisioner yang tidak nyaris terpilih. Jadi tapi pertarungannya itu kan pertarungan yang menurut saya luar biasa ya, karena itu adalah pertarungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, halo sahabat Bawaslu Kota Makassar. Bagaimana nih kabar Anda semua? Kami berharap semoga senantiasa sehat walafiat sehingga tetap dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Senang rasanya kali ini kami kembali bisa menyapa sahabat-sahabat melalui segmen edisi podcast Bawaslu Kota Makassar bersama saya dan Bawas. Dan kali ini tim kreatif telah menghadirkan salah seorang figur yang tentu sangat familiar di kalangan penyelenggara pemilu. Mari kita sapa beliau. Beliau adalah Ibu Mardiana Rusli. Selamat siang Ibu Mardiana Rusli. Selamat siang. Bagaimana kabar? Ya, alhamdulillah sehat ya. Baik. Ya, sebelumnya kami mewakili pimpinan Polres Kota Makassar mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan Ibu untuk hadir sebagai tamu di acara podcast kita kali ini. Nah, sahabat Bawaslu, tentunya kehadiran Ibu Mardiana Rusli di edisi podcast kali ini tentu beliau akan berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, berbagi cerita dan pengalaman dengan sahabat-sahabat, utamanya yang berkaitan dengan pemilu dan pemilihan. Nah, Ibu Mardiana, tentu sahabat-sahabat di luar sana masih banyak yang ingin lebih kenal lebih dekat dengan Ibu terkait dengan profil Ibu, seperti apa sebenarnya profil seorang Mardiana Rusli. Mungkin di kesempatan ini Ibu bisa telurkan bagaimana pengalaman Ibu selama ini sebagai baik itu sebagai penyelenggara pemilu ataupun penggiat pemilu sampai di titik ini. Silakan. Iya Bang Awas. Kalau saya ini kan posisinya sekarang mantan. Iya, siap. Mantan penyelenggara pemilu ya. Memang secara karir saya sebenarnya backgroundnya adalah jurnalis. Tapi jurnalis yang memang juga tidak hanya concern daripada liputan politik. Jadi waktu itu sering mangkal di kantor KPU, jadi mengikuti interaksi perkembangan penyelenggara pemilu. Nah kemudian pada tahun 2013 itu saya mulai kemudian memberanikan diri untuk mendaftar. Jadi mendaftar di KPU Provinsi Sulawesi Selatan, melepaskan status koresponden di salah satu TV swasta di Antv. Nah, memang agak gambling ya waktu itu, hanya pengen coba aja. Tapi waktu itu karena sudah mendaftar, saya kemudian izin untuk berekspansi ke dunia politik, jadi penyelenggara pemilu. Jadi saya kemudian dilantik tanggal 24 Mei tahun 2013 hingga menjabat 5 tahun di 2018. Nah, kemudian di periode selanjutnya saya tidak lagi terpilih walaupun melalui ikut seleksi. Tetapi itu tidak mengurangi minat saya untuk tetap dalam konsentrasi dalam konsep pada penyelenggara pemilu. Jadi fashionnya udah ketemu di situ. Nah, secara tidak langsung kebetulan secara nasional mantan penyelenggara pemilu untuk KPU RI dan Bawaslu RI itu membentuk satu wadah yang nama Jaringan Demokrasi Indonesia, yang kami guyonin adalah kumpulan para mantan. Nah, ya disitulah yang kemudian banyak hal ya yang kami dengan wadah ini kami mewakafkan diri untuk concern di penguatan kepemiluan. Jadi kita menguji coba nyali kita bahwa kita konsentrasi non struktural lah, karena tidak lagi penyelenggara pemilu. Nah, apa yang akan kita lakukan adalah menjadi sparring partner dari dua lembaga, yaitu KPU dan Bawaslu. Dan kebetulan memang partner ya Bu? Sparring partnernya ada. Orang kan biasanya berdasarkan pengalaman kita,
ketika lepas menjadi penyelenggara pemilu, mereka itu kemudian membangun kesan yang kurang harmonis dengan penyelenggara yang masih menjabat. Jadi seringkali mereka melakukan kritik non otokritik. Jadi dan itu seringkali membuat kegerahan tersendiri di lembaga. Nah, pada waktu itu kita berkomitmen bahwa kita tidak mengikuti pola itu, tetapi kita menjadi bagian strategi dari KPU ketika kritik tetap jalan, ketika menemukan banyak persoalan, itu menjadi masukan, sharing, dan tetap juga kita membangun penguatan partisipasi masyarakat di tingkat di eksternal dua lembaga ini. Itu jadi Bu ya? Jadi. Kan Ibu kan jadi posisinya sebagai ketua presidium ya, untuk Sulawesi Selatan. Iya, dipercaya begitu. Bisa mungkin Ibu sebagai ketua presidium implor, jadi seperti apa sih nanti itu jadi? Bagaimana programnya, terus apa yang sudah dan saat ini dilaksanakan? Silakan. Ya, jadi itu kan terbentuk secara nasional di 2019 ya. Kemudian jadi Jaringan Demokrasi Indonesia untuk di Sulawesi Selatan di Desember 2019 kita deklarasi. Nah, yang pertama kita melakukan karena pada waktu itu tahapan pemilu berjalan. Jadi kita juga banyak diajak bekerja sama dengan KPU Sulsel. Salah satunya adalah menjadi mentor atau fasilitator untuk relawan demokrasi se-Sulawesi Selatan. Jadi teman-teman yang tergabung di Jadi itu menjadi fasilitator pemateri untuk penguatan kapasitas para relawan. Ya, tetap modulnya tetap di KPU ya, tetapi kita memberikan gagasan-gagasan skema kepada KPU. Kemudian kita juga membangun kerjasama untuk melakukan kegiatan di waktu itu sosialisasi untuk daerah konflik, kemudian daerah partisipasi rendah dan daerah yang perbatasan. Ada 4 daerah waktu itu kerjasama dengan KPU Sulawesi Selatan. Nah, selain itu untuk eksternal, karena Jadi ini adalah lembaga non profit, tentu saja kami caranya urunan kalau ada duit ya baru kita bikin kegiatan, atau menggunakan kekuatan jaringan untuk kerjasama dengan pihak eksternal. Kebetulan di beberapa kampus juga kita sudah pernah kerjasama sosialisasi dengan kawan-kawan mahasiswa di Universitas Alauddin, kemudian Universitas yang Indonesia Timur, sama ada 4 kampus Unhas dari Fakultas Hukum. Jadi sosialisasi terkait isu-isu strategis apa saja yang menjadi kemuka dalam setiap tahapan. Terakhir memang kita juga terlibat dalam pemantauan di hari pemungutan suara. Jadi hasil pemantauan itu kita sharing kepada KPU juga Bawaslu untuk setiap kegiatannya ada. Kalau saya pribadi memang terlepas dari lembaga Jadi di Motorel Lembaga, saya juga ikut terlibat dalam kegiatan Bawaslu untuk melakukan pelatihan-pelatihan terkait penguatan kapasitas dan kehumasan sumber daya manusia dan kehumasan. Jadi selama ini kerja-kerja Jadi ini itu lebih kepada sosialisasi dan edukasi kepemiluan kepada masyarakat ya? Iya, karena memang itu yang paling penting, bahwa kita harus menjadi jembatan lokomotif untuk menghubungkan antara publik dengan penyelenggara pemilu dan tapi kita tidak hanya concern pada masyarakat sipil saja, tetapi juga kita banyak bersharing dengan partai politik. Misalnya ketika partai politik ingin meminta bantuan ilmu pengetahuan, pelatihan dan sebagainya, kita juga terbuka. Berarti karena Jadi siap membintek apakah itu penyelenggara, masyarakat umum maupun parpol ya. Partai politik siapapun yang ingin concern untuk mengetahui tentang proses penyelenggaraan ini, ya juga kita harus, karena di situ sebenarnya mengapa kita berpikir seperti harus tidak melihat kelompok mana, semua adalah objek dari penyelenggara. Karena menurut kami kalau Bawaslu dan KPU sangat hati-hati membangun relasi politik dengan partai politik ya. Mereka sangat kalau mau ketemu harus gimana begitu kan, karena takutnya harus formal ya. Harus formal kan, tidak menginformal.
takutnya ada nasir-nasir Iya, politik iya. yang kemudian dipolitisasi oleh kelompok tertentu. Nah, kami luas di situ. Bahwa semangat kami adalah kecerdasan politik itu harus dibangun dengan 3 tahapan: penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pemilih itu sendiri. Lantas bagaimana dengan kerja-kerja pemantauan? Apakah juga jadi nimbrung di situ atau? Iya, ya kita juga tetap melakukan ya di 2019 secara nasional. Jadi melakukan pemantauan untuk di beberapa untuk pemilu ya. Memang kita melihat bahwa secara angka partisipasi itu naik untuk pemilu di 2019. Tetapi residu dari persoalan yang belum clear. Misalnya sejauh mana partisipasi masyarakat kelompok rentan itu yang terakomodasi pada hari pemungutan suara. Taruhlah dia untuk di Sulawesi Selatan ada 13.000 lebih untuk pemilih disabilitas. Tetapi yang hanya mendatangkan TPS itu ada hanya sekitar 6.000 sekian. Berarti ada jumlah yang cukup banyak yang tidak terakomodir dan atau tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. Misalnya juga tentang kesalahan teknis soal pendistribusian surat suara di tingkat TPS, atau bagaimana klasifikasi pendefinisian pemilih yang kategori DPT, DPK, dan DPTB dalam penggunaan penyuluran hak. Menurut kami masih ada yang missing di situ. Jadi ini menjadi catatan penting. Dan terakhir adalah disinformasi kepemiluan yang terkait dengan bagaimana sebenarnya ketika KPU maupun Bawaslu mendapatkan isu yang kemudian itu bisa meragukan kinerjanya atau mendelegitimasi peran-peran penyelenggara. Dan isu hoax, ujar kebencian itu kan sangat rentan dalam pemilu di 2019 bibitnya dan akan berpotensi di 2024. Nah, ini kan Bu, sekarang kan sudah masuki rentetan tahapan pemilu. Nah, kita kan tahu bahwa saat ini sudah masuk tahapan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu. Sebentar juga kita akan menghadapi pendaftaran pengawas ad hoc. Nah, kalau menurut Ibu, kira-kira peran dari pemantau pemilu itu seperti apa sih? Sebenarnya, maksudnya bagaimana kira-kira menurut Ibu peran strategis dari pemantau pemilu selama ini? Ya, tepatnya apa yang harus dilakukan pemantau ya dengan 2 tahapan ini. Kita hanya melakukan proses keterlibatan kita adalah melakukan pengamatan dan pencermatan. Karena dalam verifikasi partai politik itu juga menyentuh hak dari lapisan masyarakat, hak politik masyarakat yang bisa saja disalahgunakan oleh partai politik. Nah, ini terlihat memang dari sejumlah temuan acak yang dilakukan oleh teman-teman di pemantau, bahwa ada sejumlah nama yang memang dicatut oleh partai politik tanpa konfirmasi yang bersangkutan. Nah, misalnya dianggap mereka adalah bagian dari kader partai, tetapi setelah dikonfrontir oleh pihak-pihak tertentu tidak ada hubungannya sama sekali. Belum lagi ada di beberapa daerah yang bersoal terkait dengan dia bukan penduduk setempat, dia bukan, tetapi misalnya satu kecamatan, tapi dia bukan dari warga kecamatan itu sendiri. Ternyata partai hanya menggunakan nama-nama itu untuk pemenuhan jumlah yang menjadi syarat dari partai politik. Nah, ini memang di sisi teknisnya itu agak dianggap bermasalah ya secara administratif, tetapi dari sisi hak politik warga mestinya dilindungi. Kok bisa sih nicknya orang terbajak kan kemudian dengan mudahnya gitu loh. Terus yang kedua adalah hak politik orang itu harus terlindungi karena mereka harus dikonfirmasi benarkah mereka terlibat partai politik dan sebagainya. Jangan sampai di kemudian hari mereka mau jadi penyelenggara pemilu, kan kasihan kan. Bahkan ada juga penyelenggara pemilu yang namanya masuk dalam partai politik. Ada komisioner malah ada beberapa daerah ya, kayak yang kami temukan itu di Bulukumba. Nah, ini juga menurut saya harus terverifikasi dengan baik bahwa dia bukan hanya soal pencatutan, tapi juga harus menjaga hak politik dari warga yang tersebut. Ini partai juga harus
melihat dari sisi itu, dan itulah tugas saya kira Bawaslu untuk melakukan verifikasi administrasi dan faktual nantinya. Nah, kita ya akan siap men-sharingkan data-data yang temuan kami. Artinya siap menjadi lembaga yang terus mengawal pemilu selama pemilu Bu ya. Iya, karena itulah mandat kelembagaan ya, bahwa kita tidak hanya melihat penyelenggaraan ini berjalan baik, tapi kita harus memastikan bahwa penyelenggaraan ini sesuai dengan rule of the game-nya, berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Ya, Bu Mardiana, mungkin bagi teman-teman yang sahabat-sahabat yang mengikuti kemarin proses rekrutmen seleksi Bawaslu maupun KPU RI, ya mungkin tentu lebih kenal dengan beliaunya adalah salah satu kemarin kandidat ya, sudah kandidat karena masuk dalam jajaran 10 besar. Iya. Ya. Nah, mungkin bisa Ibu Ibu pelor gagasan-gagasan yang kemarin itu yang Ibu sampaikan, minimal ini sebagai sarana untuk berbagi pengetahuan, berbagi gagasan dengan sahabat-sahabat Bawaslu di luar sana. Yang kemarin masuk di Bawaslu RI ya. Kalau ada caleg gagal, saya adalah komisioner yang tidak nyaris terpilih. Jadi tapi pertarungannya itu kan pertarungan yang menurut saya luar biasa ya, karena itu adalah pertarungan tingkat elit politik. Walaupun kita penyelenggara pemilu, ternyata drivernya juga adalah peserta pemilu. Nah, waktu itu memang saya mengeksplor ada dua hal. Pertama adalah penguatan internal di penyelenggaraan pemilu itu sendiri, terkait dengan bagaimana penyelenggara pemilu ini akan punya benteng tersendiri terhadap dengan potensi disinformasi, di mana memang ruang digital ini menjadi peran penting dalam semua aspek ini kehidupan, termasuk tahapan kepemiluan. Nah, memang sejauh ini tools tentang pengawasan di media sosial atau ruang digital maupun platform itu belum terjabarkan dengan baik ya. Di situ juga walaupun ada aplikasi-aplikasi tertentu, tetapi kita tidak bisa melakukan masuk ke dalam wilayah platform, men-take down data-data atau melakukan penghapusan, tetapi hanya bekerja sama. Nah, di gagasan saya adalah bagaimana publik itu terlibat dalam proses pengontrolan. Bisa mengakses berarti ya? Bisa mengakses ya? Melakukan pemantauan terkait data-data informasi yang berbau hoax, berbau ujar kebencian, atau hal-hal yang bisa mendelegitimasi peran penyelenggara. Jadi publik ini terlibatlah, tidak hanya melakukan pemantauan, tapi terlibat secara internal dan eksternal di Bawaslu. Waktu itu saya menawarkan satu pola melatih beberapa masyarakat sipil untuk melakukan penguatan di setiap basis-basis lokus daerah masing-masing. Nanti mereka itu ketika ada informasi, ada yang namanya cek fakta. Cek fakta inilah yang nantinya kita akan melibatkan, tugasnya memverifikasi informasi yang ada. Verifikasi informasi ini dilakukan secara sadar oleh masyarakat yang terlatih maupun masyarakat penerima dampak atas latihan-latihan yang telah kita lakukan. Nah, menurut saya disinformasi pemilu 2024 ini semakin besar dan bisa menyebabkan tidak hanya pada penyelenggara pemilu, tetapi politik identitas juga akan semakin menguat. Itu dari gagasan besarnya untuk mendorong masyarakat rame-rame untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan dengan bentuk cek fakta. Jadi kerjasama kelembagaannya itu adalah memantau ke teman-teman jurnalis dan juga Bawaslu RI secara lokomotif dari sebuah pengawasan. Nah, mungkin terakhir Bu, kira-kira apa harapan Ibu mungkin dalam kapasitas sebagai Ketua Presidium jadi untuk penyelenggara menghadapi pemilu dan pemilihan ini? Ya, harapan saya bahwa kita akan berharap proses ini berjalan dengan baik dan bernilai dan bermartabat. Kita tidak lagi terjebak pada partisipasi angka, bahwa orang ramai-ramai datang ke TPS.
tetapi bagaimana mendorong partisipasi proses. Proses, Partisipasi proses itu bahwa setiap orang boleh mengikuti, memantau tahapan-tahapan yang krusial dalam proses penyelenggara. Misalnya hari ini kan Verfak ya, verifikasi faktual untuk partai politik, untuk memastikan mereka adalah partai-partai yang akan berkontestasi 2024. Di situ ada hak warga. Warga harus melakukan pemantauan dengan melakukan verifikasi pengecekan NIK-nya. Kemudian terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang benar-benar mandiri, imparsial, dan independen dalam pengambilan keputusan, juga bertanggung jawab. Kita juga berharap menemukan kelompok orang-orang yang tidak hanya peduli dengan proses penyelenggaraan pemilu, tapi menjadi pemilih yang kritis dan jadi penyelenggara yang bertanggung jawab. Jadi banyak hal lah yang mesti kita menjadi PR bersama. Tidak ini dibebankan pada penyelenggara pemilu, tetapi pemilu ini menjadi mandat kita bersama, tugas kita bersama untuk dijalankan menuju pemilu yang baik, bermartabat dan bernilai. Wah, luar biasa Bu, dialog kita kali ini. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang ingin digali. Ya, tapi simpan dulu. Ya, mungkin juga kita dibatasi oleh waktu karena Ya, tentu juga Ibu punya aktivitas lain yang juga mesti diselesaikan. Dan saya mau pulang memasak. Ya, ke depan kami akan mengundang kembali Ibu untuk diundang kembali untuk berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, berbagi pengalaman dan cerita dengan sahabat-sahabat Bawaslu. Itu mungkin. Ya, terima kasih ya Bang Awas juga sahabat Bawaslu. Mudah-mudahan informasi yang kecil ini juga punya nilai guna lah untuk di masa mendatang. Insyaallah. Sahabat Bawaslu, demikianlah edisi podcast kita kali ini. Saya Dembawas beserta kru yang bertugas undur pamit dari hadapan sahabat-sahabat semua, dan jangan lupa tonton terus video-video podcast kami melalui kanal YouTube Humas Bawaslu Kota Makassar, dan jangan lupa like, komen dan share sebanyak-banyaknya sebagai bentuk dukungan terhadap kami dalam menyebarkan informasi dan edukasi sekaitan dengan pemiluan dan pemilihan. Dan mari Ibu kita tutup dengan tagline Bawaslu. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.